Oke, perkuliahan Pak Widi mulai aja biar nanti tidak selesai sampai maghrib. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam kondisi sehat. Kelihatannya tadi ada yang lagi JJS jalan-jalan sore. Nggak apa-apa, dibuat happy aja biar imun naik. Baik, pada sore hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin. Dari pembahasan satu kemarin kita membahas tentang media pembelajaran, dan pembahasan dua ini nanti kita akan mempelajari tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran IPA. Sebentar ya, ada temanmu yang masuk di Prihatini, Ina Sarina. Oke, masih kurang 7 mahasiswa lagi. Ya, oh ya ini Ina Sarina udah masuk. Oke, sip, 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 sip. Oke, oh ini ada lagi masuk. Febriana Tri. Sip. Oke, oke, saya lanjut. Jadi dalam pembahasan yang kedua ini tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran IPA, nanti kita akan membahas apa saja sih sebenarnya media pembelajaran yang sudah selama ini mungkin pernah kita dapat, bahkan selama ini yang sering kita gunakan. Jadi nanti arahnya media pembelajaran itu nanti arahnya kemana akan kita bahas pada sore hari ini. Ya, dari klasifikasinya, terus nanti karakteristiknya itu bagaimana. Jadi kita akan mempelajari pembahasan yang kedua ini pada sore hari ini. Nah, karakteristik jenis media pembelajaran yang pertama yaitu tentang media visual diam. Nah, media visual diam ini sangat populer ketika kita dari sekolah pun, entah itu dari SD, SMP, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, kadang kuliah juga masih digunakan. Jadi, media visual diam yang salah satunya adalah gambar itu memiliki kelebihan. Sifatnya konkret, lebih realistik dibandingkan dengan media verbal. Maksudnya seperti ini. Jadi, kemarin kita sudah mempelajari semakin banyak indera yang ada di tubuh kita digunakan untuk belajar, insya Allah apa yang akan kita pelajari itu insya Allah akan lebih mudah dipahami atau sifatnya nanti jauh lebih konkret dan pastinya akan lebih mudah dipahami. Nah, maksud dari sifatnya lebih realistik dibandingkan dengan media verbal, verbal kan hanya sebatas kata-kata seperti kata-katanya dia gitu ya. Jadi hanya sebatas verbal, tidak realistik, kurang realistik. Jadi hanya sebatas kata-kata. Makanya kalau biasanya si siapa namanya mungkin Arifah di apa namanya digombali sama si siapa sih ini yang cowok. Kok bilang sih cowok-cowok kita tadi ono sih tarik sih semongkol. Oh, si Mahedri Masker pasti wah hanya sebatas kata-kata. Mana buktinya? Enggak. Jadi kelebihan gambar di sini adalah sifatnya lebih konkret. Jadi ketika melihat gambar, apalagi hanya kata-kata itu, Pak, kalian membayangkan gini, bakteri itu contoh salah satu bakteri yang uh, sedikit mungkin jarang kalian dengar ya, Bu. Contoh di dalam bakteri salah satunya bentuknya adalah volvox, di mana dia bulat, terus ada duri-durinya, dan itu bulatnya bulat
bulat kayak bola terus ada duri-durinya. Saya yakin mesti ono sing mikir kok tekan koyo duren, mungkin kok ono sing mikir tekan warna-warna, karena itu memang masih bersifat abstrak kalau hanya sebatas kata-kata. Tapi kalau dengan gambar, ini loh bentuknya seperti ini loh, bulat, ada duri-durinya, terus kayak Pak Widi, nah seperti itu. Nggak ada yang masuk lagi, Rizka. Kelebihan yang kedua, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik untuk usia muda maupun tua. Harganya murah, kurang harganya terjangkau dan tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaiannya. Jadi ya sebatas ketika itu ada gambar ya udah tinggal ditunjukkan aja bentuknya seperti ini dan peralatannya paling apa? Hanya kertas dan medianya itu aja tinggal ditunjukkan seperti itu. Jadi lebih lebih simpel. Namun gambar itu memiliki kelemahan. Gambar atau foto hanya menekankan persepsi indera mata kurang ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Jadi kalau memang ya nek ruangnya hanya 4x3 atau 3x3, saya kira gambar seukuran 1 meter kali 1 meter masih memungkinkan, tapi sing iso ngeprint 1 meter kali 1 meter ganti bingung pasti kudu ngeprint juga. Nah itu masih sangat masih bisa dilihat, tapi kalau ruangannya sudah sebesar katakan 7x7 atau 7x5 itu ukuran 1 meter kali 1 meter itu sangat susah untuk dilihatnya jadi gambar opo, apalagi saya lebih guru dewi kadang harus rada paham omongnya saya lebih guru dewi. Nah seperti itu kelebihan dan kekurangan dari penggunaan media visual diam yang sebenarnya adalah gambar. Yang kedua, berbentuk diagram atau bagan. Bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keterangan-keterangan, daftar-daftar, dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana. Secara sederhana antara lain perkembangan, perbandingan, struktur organisasi, jenis-jenis media, dan banyak lain. Nah, salah satu contohnya bagan antara lain adalah flowchart, tree chart, seperti itu. Lalu diagram batang itu kan biasanya digunakan untuk menjelaskan apa namanya uh, perkembangan atau menjelaskan data statistik seperti itu. Nah, kalau flowchart itu biasanya difungsikan untuk seperti cara kerja, prosedur, dan lain-lain. Jadi makanya saya masih banyak melihat ketika perkuliahan kimia dasar atau fisika dasar, membuat flowchart itu sebenarnya ada aturannya, tidak serta-merta kotak kasih tanda panah, kotak tanda panah, kotak tanda panah. Tidak, itu ada aturannya. Maksudnya kapan menggunakan kotak, kapan menggunakan trapesium, kapan menggunakan segitiga, itu ada aturannya, tidak serta-merta. Oh, jadi modelnya seperti itu. Oh, dan yang bisa membaca flowchart itu hanya yang paham di bidangnya itu. Nah, ini contoh flowchart seperti ini. Jadi kapan menggunakan uh, segi panjang, kapan menggunakan apa namanya bila ketupat, kapan menggunakan ini. Ya. Jadi memang ada waktunya, ada fungsinya, maksud dari kotak-kotak seperti ini. Nah ini ada yang menggunakan garis belok, ada yang putus-putus, itu juga ada maksudnya di situ. Nah, sifat dari diagram atau bagan itu memiliki sifat simbolik dan abstrak, kadang-kadang sulit dimengerti. Contohnya memang flowchart. Jadi dia harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya tentang isi diagram tersebut. Kayak mudeng misalnya. Oh maksudnya itu. Jadi kan memang kurang informatif dan harus memiliki keahlian khusus dalam membaca flowchart. Jadi walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang
pada diagram dapat memperjelas arti. Tapi ini pada kasus-kasus tertentu saja sih seperti itu. Ya. Ciri-ciri diagram yang baik, diagram rapi dan disertai dengan keterangan yang jelas, cukup besar, dan ditempatkan secara strategis penyusunannya. Strategis penyusunannya disesuaikan dengan pola baca yang umum dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Jadi kalau memang gambar kertasnya itu memanjang seperti itu, ini harusnya dari kiri ke kanan. Kalau memanjangnya turun dari atas ke bawah. Jadi harus runtut seperti mengalir. Namanya juga diagram alir seperti itu. Kadang kalau membuat, coba lihat apa namanya, laporan praktikum. Rata-rata kan mana zigzag. Rini, balik awal meneron. Waktu juruk kabeh. Jadi ya, tapi tidak apa-apa. Makanya Pak Widi pertama biasanya ketika praktikum itu membuat kesepakatan dulu mau membuat secara flowchart atau secara apa namanya, kalimat yang menggunakan kalimat aktif di situ. Jadi memang berupa kalimat-kalimat apa namanya, bahasa laporan seperti itu. Itu supaya ya harapannya memang kalau kita apalagi di IPA ya, nanti ketika kalian sudah masuk ke dunia lab itu flowchart ini sebagai kan informasi yang sangat penting di situ. Kan kadang ada drop-dropan peralatan dari luar negeri, biasanya bukan berupa kata-kata seperti itu, tapi berupa flowchart. Jadi dunia semua harus bisa membaca flowchart itu seperti apa. Karakteristik jenis media pembelajaran yang kedua, nah, Abdul Aziz baru masuk, yaitu audio tape. Kelebihannya baik untuk siswa yang sudah belajar mendengar, pengisi waktu saat menunggu. Biasanya yang sering kita gunakan kalau lagi nunggu dia nggak datang-datang, dengan sambil menunggu mungkin denger ke kuliah kita mungkin denger ke MP3 apa drakor apa lagu Korea K-pop yo. Jadi seperti itu. Tapi memang media pembelajaran yang secara audio itu memang fungsinya dia memiliki kelebihan sebagai pengisi waktu saat menunggu. Terus mendengar sambil melakukan mobilitas biasanya aktivis ini seperti ini. Tapi ya itu makanya aktivis itu dia tidak bisa membagi waktu, ya alhasil kuliahnya pasti salah satu akan keteteran, entah kuliahnya entah organisasinya. Makanya kalau memang sudah terjadi aktivis, menjadi seorang aktivis ya harus bisa menyeimbangi, harus memiliki pola belajar sendiri, nggak bisa mengikuti teman-teman yang lain. Jadi harus memiliki pola sendiri. Seperti Pak Widi ini merupakan alternatif bagi yang tidak senang membaca atau mempunyai kesulitan membaca atau mungkin itu melakukan mobilitas. Dulu Pak Widi seorang aktivis, jari sih seorang aktivis, tapi mbah aktivis apa sok sibuk aktif, ya beda-beda tipis lah. Jadi uh, dulu karena juga Pak Widi dulu pendidikan IPA UNES itu juga masih angkatan pertama, jadi angkatan dinosaurusnya uh, pendidikan IPA UNES itu Pak Widi. Jadi dulu ya kayak gitu, jadi aktif di sana, harus kuliah harus berangkat. Jadi kalau sedang ada mediasi di rektorat jam kuliah saya minta izin langsung balik ke kelas seperti itu. Nah, pasti kan kondisi badan harus capek dan lain-lain, pasti sudah tidak konsentrasi. Pak itu dulu kan masih belum bisa merekam video ya, handphonenya kan baru sebatas apa sih dulu, nggak bisa selama sekarang kalau merekam video. Jadi lebih lama menggunakan audio, makanya Pak Widi titip handphonenya Pak Widi ke teman yang paling duduk paling depan, tolong titip HP ngerekam suaranya dosennya biar nanti sampai rumah tak dengerin seperti itu. Nah baru membuat ringkasannya di rumah gitu. Nah itu salah satunya penggunaan audio tape, tapi dia memiliki kelemahan, jelas kurang fleksibel. Karena apa? Dia tidak memungkinkan melakukan penjelajahan terhadap isi terlebih dahulu. Jadi
menggunakan audio tape itu tetap harus mendengarkan awal sampai akhir dulu baru tahu, oh alah informasi tentang ini toh, seperti itu. Nggak bisa, saya pengen, kita baru dapat file audio kayak gitu ya. Oh, saya pengen mempelajari tentang bioteknologi. Buka, klik. Loh, ternyata setelah tak dengerin, kok suaranya adalah rumus-rumus fisika dasar. Nah, gitu kan tidak bisa memang. Hal-hal penting tidak bisa digarisbawahi dan atau diberi tanda khusus. Jelas, kalau ada yang bisa menggarisbawahi audio, Pak Widi mau kuliah 2 SKS. Jadi memang kelemahan penggunaan audio itu adalah hal-hal penting tidak bisa digarisbawahi. Kadang kan ada tipe orang belajar itu harus, oh yang penting-penting di stabilo, oh di garis bawahi, oh nanti dicatat sendiri. Nah, tapi kalau hanya menggunakan audio tidak bisa. Ya, suara emang bisa stabilo. Seperti itu. Tidak ada grafik, diagram, atau gambar sebagai bahan klarifikasi. Jadi biasanya kayak gini. Baik, mahasiswaku semuanya. Ayo kita ini loh. Makanan khas yang bisa diolah secara bioteknologi dari sebagian besar wilayah Indonesia adalah gadung. Wah, bingung. Wong kota ya akan bingung. Gadung, oh, apa tuh gadung? Seperti itu. Nah, jadi kalau hanya suara saja kan bingung. Gadungnya jadi piye tuh, gadungnya piye tuh. Koncone wah aku ya ngerti gadungnya piye. Nah, seperti itu. Dia memang kalau hanya menggunakan audio tidak bisa memperlihatkan kalau gambar gadung itu seperti ini. Karakteristik jenis media yang ketiga yaitu video. Dia memiliki kelebihan baik untuk semua yang sedang belajar mendengar dan melihat. Nah, ini bisa menampilkan gambar, grafik, atau diagram, bisa dipergunakan di rumah, di luar kelas, bisa diperlambat dan diulang, dan dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang. Nah, ini memang video jauh lebih fleksibel dan lebih lengkap dan jauh lebih konkret daripada abstrak. Audio kan cenderung ke abstrak, dan sedangkan video dia akan jauh lebih konkret. Namun dari kelebihannya video ini, dia memiliki kelemahan juga. Sering dianggap sebagai hiburan TV. Kalau hanya sebatas media pembelajaran berupa video, saya kira beberapa siswa, kadang mahasiswa juga demikian. Di dosen ini video pembelajaran, video ya, bukan media pembelajaran, video pembelajaran. Di saya yakin hanya bisa menerima 10-15 menit pertama. Setelah itu, konsentrasi ini tekan dinding. Dan kadang bahkan ada yang hanya domblong toh. Beritanya kamu tadi serius, di sini apa toh? Aku cuma nonton kok gambarnya api. Nah, biasanya seperti itu. Sering-seringnya seperti itu. Karena saya dulu pernah merasakan seperti itu. Jadi itu adalah salah satu kelemahan dari penggunaan video. Kegiatan melihat video tape adalah kegiatan yang pasif. Nah, jadi memang rata-rata berupa video itu kurang adanya interaktif atau interaksi atau mengajak untuk sebuah kegiatan yang aktif. Hanya satu yang baru saya melihat itu waktu zaman saya SD dulu. Film Dora. Dora the Explorer, katakan peta. Di mana peta? Bukan karena lucu. Kita tahu peta itu pasti di atas, di tas jembatan, tahu di belakangnya, tahu jelas. Tapi dengan adanya interaksi seperti itu menjadi sebuah kegiatan yang aktif. Si pembuat film Dora itu sangat jenius menurut saya, karena dia peka terhadap kegiatan yang seperti itu. Kegiatan pembelajaran itu harus aktif di situ. Nah, dengan cara yang menyenangkan tadi dengan Dora. Mana ya ada yang bisa menunjukkan dengan jembatan itu sebelah mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Padahal ya sebenarnya jembatannya misalnya kiri ya gitu. Jadi
Ada yang saya nonton nih gemes, itu loh, bayangin tak cilik-cilik, itu loh, sudah lo, masa anak itu sudah kono. Nah, modelnya seperti itu. Jadi memang perkembangan video itu sangat-sangat ya tergantung konsep di awal. Jadi memang kalau memang konsepnya di awal itu tidak ada kegiatan untuk mengarah kegiatan yang aktif, ya nanti dia hanya sebagai kegiatan hanya melihat video saja, yaitu kegiatan pasif. Karakteristik jenis media pembelajaran yang keempat yaitu computer based training atau CBT. Kelebihannya, tampilannya bisa menghasilkan kombinasi antara tulisan, suara, gambar, serta animasi. Dan jauh pasti hasilnya atau tingkat belajarnya jauh lebih konkret. Seperti itu. Dapat mengakses informasi secara instan dari manapun yang dicakup dari aplikasi tersebut. Tinggal kita menyediakannya bagaimana. Sekarang pun ada Google, ada search yang lain, seperti itu. Menyediakan fasilitas akses informasi yang lebih banyak. Coba kalau di TV kan tidak bisa. Ya, nonton TV yang nggak ada fasilitas akses informasi yang lebih banyak. Dapat disesuaikan dengan motivasi, kemampuan, dan kecepatan pembelajaran. Jadi memang ya tergantung masing-masing si pengguna CBT itu sendiri, pengguna komputer itu, pengguna media itu. Jadi kalau pengen cepat, dia bacanya cepat, yuk, dan pemahamannya cepat, dia klik next, 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 itu akan jauh lebih cepat. Ada yang mesti baca pemahaman dulu, terus paham ke next, paham. Jadi kecepatan peserta didik satu dengan yang lain pasti akan beda. Nah itu uh, saya yang lebih suka CBT-nya itu di situ. Itu akan kaya akan uh, penelitian di dalamnya. Jadi dari kecepatan belajar, tingkat pemahaman, kecepatan pemahaman, kecepatan dalam menerima, dan macam-macam itu banyak. Kalau kalian pengen mengeksplor nanti ketika skripsi itu banyak sekali judul di situ. Membagi itu dengan siapa, di mana saja dan kapan saja. Nah, contoh kita ini lebih praktis. Coba bisa kan kita membuat media berbasis komputer itu 10 buku langsung kan bisa dalam satu file. Jadi ketika pengen ngirim ke si A, si B, ke si C, jauh lebih cepat dan kapanpun dan di mana saja. Seperti itu. Dibanding kalau kita hanya menggunakan media diam, gambar atau tulisan saja. Ya masa ya saya pengen sharing ke si A, nih tadi yang dipelajari sebanyak 10 buku, 10 buku go kabeh kan tidak praktis. Kelemahan kelemahan mendasar dari penggunaan program ini adalah tidak adanya interaksi antar manusia. Makanya, tapi kalau ini kelemahan model seperti ini itu tergantung si desainer aplikasi tersebut, desainer media tersebut. Apakah dia secara klasikal atau secara kelompok atau secara individual. Jadi kemarin kan waktu pertemuan kemarin kita singgung, tinggal pilih dari 3 desain itu yang pengen mana yang pengen kalian buat di situ. Ya. Makanya kalau bisa mbak, kalau di komputer kan akan kayak kan bentuknya berupa gadget gitu. Makanya banyak orang tua mengenai anak-anak lo sibuk HP, sibuk laptop. Makanya sebisa mungkin pembuatan aplikasi atau media berbasis CBT itu tolong dibuatkan desain bagaimana caranya adanya interaksi antar manusia. Misalnya seperti ini. Dalam bab yang ingin dibahas adalah bioteknologi. Salah satu bioteknologi konvensional atau tradisional itu adalah pembuatan fermentasi ya, jadi pembuatan tape. Dalam pembuatan tape kesana jadi di situ nanti ada instruksi. Silahkan mencari narasumber si pembuatan tape.
yang ditanyakan adalah ini tentang proses pembuatan tabel. Nah, dengan adanya perintah itu, sebelum anak atau si pengguna media itu melengkapi perintah itu, dia tidak bisa next ke pembelajaran berikutnya. Nah, jadi secara tidak langsung dia akan mencatat dulu, habis itu komputernya dimatikan, dia akan mencari narasumber untuk berbicara. Dengan adanya itu adanya interaksi antar manusia. Itu memang konsep utama. Jadi perlu supaya uh, kita bisa menghapus stigma orang-orang bahwa misalnya gadget itu negatif. Gadget itu bisa digunakan negatif dan bisa digunakan positif, itu tergantung si penggunanya. Google itu kan se bisa dikatakan, bahkan Kiai siapa Kiai Haji Anwar Zahid mengatakan sekarang itu masa-masanya adalah masa apa namanya oh masa torikotul internetiyah yang toriko internetiyah. Nah itu segala sesuatu tidak tanya langsung ke apa kiainya atau ke gurunya, tapi semua ada di Al-Mukarram Google, Google. Tapi memang kalau kita tidak bisa menyaring, tidak bisa memilah-milah, itu akan bisa berdampak ke arah negatif. Nah, karakteristik jenis media pembelajaran yang kelima yaitu web-based training. Nah, kelebihannya itu mengkombinasikan kelebihan video, kecepatan komputer, dan akses internet. Nah, ini yang sedang kita lakukan sebenarnya. Nah, memungkinkan bagi pembelajar untuk aktif berpartisipasi, memungkinkan akses ke materi atau subjek yang diinginkan bagi banyak sekali pembelajar di tempat yang berbeda. Pembelajar dapat berhubungan dengan guru atau instruktur demikian sebaliknya di mana mereka berada. Jadi contoh PJJ ini adalah contoh media pembelajaran web-based training. Tapi memang kelemahannya sama. Perlu biaya mahal untuk melengkapi peralatan dari komputer, handphone, kuota, listrik, seperti itu. Selain itu nanti kan kita harus si provider internet itu juga harus memiliki pemancar, itu kan harus melengkapi perlengkapan seperti itu. Mahal, tapi memang untuk kondisi seperti ini paling efisien yaitu salah satu yang nanti akan menjadi fokus untuk kedepannya kalian adalah komputer multimedia. Komputer multimedia itu bisa menjadi dua jenis. Yang pertama komputer assist instructional atau CAI, di mana mahasiswa langsung berinteraksi dengan komputer. Mahasiswa dapat bereksplorasi ke seluruh program yang disediakan dan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran tanpa perantara dosen. Tapi saya kira untuk kontur siswa maupun mahasiswa di Indonesia ini masih masih apa namanya masih belum bisa diterapkan mungkin ya, karena jujur aja ketika jenengan semua oke kita di kelas ini silakan buka komputernya terus silakan belajar mandiri ndak ya belajar kan mesti langsung buka drakor buka YouTube langsung modelan Mobile Legends langsung dolanan PES langsung dolanan PUBG ya paling sih belajar tenan ya mungkin tidak lebih dari 10%. Meskipun 10% juga disambi bareng kayak K-pop. Nah itu memang belum bisa. Nah, untuk CAI ini sendiri konsep dasarnya itu pada prinsipnya harus mateng yang akannya sadar belajar seperti itu. Kalau kita didik belum karakter sadar belajarnya itu belum tumbuh di situ, ya nanti akan jadinya seperti tadi disuruh belajar sendiri-sendiri, alhasil malah
Oh, langsung buka iki, buka iki, buka iki, buka iki, buka iki, buka iki. Karena komputer kan banyak di situ program-programnya, aplikasi-aplikasinya. Dan yang paling memungkinkan adalah komputer manajemen instruksional, di mana tutor atau guru memanfaatkan komputer untuk mengelola informasi mengenai kemajuan siswa dan pilihan sumber belajar agar tetap berada pada jalur yang telah ditentukan dan mengendalikan pelajaran per individu meskipun dalam jumlah yang sangat besar. Kalau ini masih memungkinkan dan paling ya di era-era saat ini ya ini memang si apa CMI ini yang digunakan konsep dari CMI ini. Jadi kita sebagai guru harus mendesain dulu kira-kira media apa saja, terus nanti medianya bentuknya seperti apa, situs mana saja yang harus saya blok, aplikasi mana saja yang tidak bisa digunakan supaya anak tetap pada koridor dia belajar menggunakan media tersebut. Selanjutnya itu pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, contohnya seperti ini. Di kampus kita kan ada e-class. Seperti itu. E-class. 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 Class. Itu sebenarnya gila. Maksudnya kita harus ikhlas. E-learning di sini ada M-learning, CD-ROOM, web, LMS, atau web conferencing. Itu kita ini kita menggunakan Google Meet itu termasuk web conferencing. Kita harus conference tatap muka tapi walaupun dalam dunia maya seperti itu. Nah, seolah-olah ya, komputer itu semua sekarang e-book juga sudah banyak di komputer di internet sangat banyak. Nah, perkembangan media pembelajaran ya ini dari waktu ke waktu dulu awal mulanya hanya teks buku walaupun buku sampai saat ini masih selalu digunakan suara, tape player, terus kalau secara online itu berupa radio, telepon, foto, gambar, teks itu menggunakan slide proyektor, film suara teks menggunakan film proyektor, video player recorder, secara online menggunakan televisi, multimedia itu offline-nya hanya komputer PC masing-masing dan online-nya berupa internet. Nah, pemanfaatan komputer dalam pembelajaran yang pertama komputer sebagai tool, komputer sebagai tutor, komputer menampilkan informasi, siswa menjawab pertanyaan atau masalah yang sesuai dengan informasi yang diberikan, komputer mengevaluasi jawaban siswa, komputer menentukan apakah harus diperbuat siswa, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dan pada jawaban tersebut. Ini harapannya nanti kalian dengan adanya PPT nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat alat evaluasi hanya menggunakan PPT. Ternyata bisa. Nanti hasilnya akan seperti apa namanya seperti menggunakan flash. Ini contoh, ini ada punyanya Mas Ega. Ini. Saya share screen. Stop pasang. Saya share screen. Ega. Nah, ini membuatnya menggunakan PPT. Muncul ya. Ini membuatnya menggunakan PPT. Ada next, ada bagian konser. Tidak mengira kita PPT kita bisa buat seperti ini. Nah, kita ingin pelajari tentang apa? Sistem gerak pada manusia. Kan lebih enak dilihat dalam pembelajaran. Terus latihan soal. Nah, start quiz. Book sistem lah kita kerjakan. Salah. Benar. Salah mana?
Tapi saya salah, mau modelnya seperti itu. Jadi nggak bisa tuh ternyata PPT itu bisa membuat seperti ini. Dan nanti hasil akhirnya akan keluar. Nah, itu kan. Nah, itu sebenarnya. Nilai saya 40, padahal KKM-nya adalah 70. Seperti itu. Kita bisa review. Oh, yang sudah. Oh, harusnya sebenarnya ada ini. Oh, yang harusnya benar. Ini sini salah salah. Hmm, itu. Ini seperti itu. Kan kita. Nah, nanti kalian bisa membuat model-model itu. Kita menggunakan gambar videonya. Itu juga bisa. Nah, harapan saya nanti kalian bisa membuat hal-hal seperti ini, seperti itu. Itu padahal konsepnya hanya sebatas PPT, bukan yang aneh-aneh seperti itu. Jadi kita menggunakan bukan makromedia, jadi aplikasi yang sering kita pakai dan di semua komputer itu ada. Ya, kita konsep lah, konsep mahasiswa. uh, Memaksimalkan yang ada. Nah, yang selanjutnya ada e-learning. Nah, itu nanti seperti tadi, itu bisa dikonsepkan berupa e-learning. Nah, PPT pun nanti bisa dibuat menjadi APK untuk dibuka di Android. Itu bisa. Nah, nanti juga akan saya ajarkan caranya. Nah, keuntungan e-learning. Memang dalam e-learning ini masih memiliki kelemahan, terutama budaya. Budaya kita masih sekarang kan pembelajaran itu kudu naik kelas ini bla 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 bla. Nah, itu masih budaya kita yang harus ya kita memang harus peka terhadap perkembangan zaman seperti itu. Investasi, teknologi, infrastruktur itu jelas. Makanya tadi juga ada yang apa di tempat saya hujan, sinyalnya hilang. Iyalah, itu memang keterbatasan infrastruktur kita, terutama dalam bidang jaringan itu masih masih belum merata di kota dengan yang ada di pelosok-pelosok atau di pinggiran pasti akan berbeda. Bahkan kadang di tengah kota pun tidak ada sinyal itu di Indonesia masih banyak ditemui. Tapi tidak hanya di Indonesia sih kemarin waktu conference dengan Malaysia, Malaysia pun juga sama. Mereka masalahnya di jaringan. Tapi aku kadang ya rada percaya sih karena mereka jaringannya setahu saya paling cepat. Mungkin di era mereka masuk juga ini termasuk masalah. Mungkin paling cepatnya kita mungkin bisa dikatakan paling lambatnya mereka karena memang tak apa kalau Malaysia tidak ada jaringan internet saya hal-hal yang mustahil di sini. Nah, ini tradisional vs e-learning. Nah, ini biasanya bisa dilihat. Kalau kamu membandingkan pembelajaran itu melihat dari empat bagian ini. Yang pertama, classroom discussion-nya, learning prosesnya, subject matter-nya, emphasis in the learning prosesnya. Nah, itu juga classroom discussion-nya. Dosen biasanya berbicara lebih banyak dari mahasiswa. Bilang ini, kalau pembicaraan mahasiswa setidaknya sebanyak atau lebih dari dosen. Makanya kemarin kita sepakati dari pertemuan satu sampai nanti UTS, menjelang UTS, nanti Pak Widi yang akan menjelaskan. Nah, setelah UTS, kalian sudah yang mulai bekerja di situ, nanti kita mulai banyak diskusi di situ. Jadi nanti setelah UTS, kalian sudah mulai merancang dan lain-lain, sudah mulai mengerjakan. Dan itu selalu saya monitor. Bagaimana? Contoh, nanti saya akan panggil satu-satu. Oh, bagaimana Mbak Akmalia proyeknya seperti apa? Bagaimana Mbak Dini? Bagaimana Mas Abdul? Bagaimana Mbak Dwi Prihatini? Bagaimana Mbak Febriana Putri? Jadi nanti harus bisa karena dalam yang terpenting adalah kadang yang menjadi keprihatinan saya pribadi mahasiswa uh, perlu masih perlu diasah lagi kemampuan untuk berbicaranya.
terutama berbicara menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru di situ. Jadi harus nanti akan Pak Lutfi coba latih. Harus perlu diasah lagi. Nah ini internet based teaching and learning. Ini email itu ada Hotmail, Yahoo, Lycos, di Gmail, dengan mailing list, ada Yahoo Group, ada FTP, ada TPW, menggunakan web, sosial media, Yahoo, ada sekarang tambah WA, tambah Instagram, telekonferensi, Yahoo, Skype, Google Meet, Zoom, discussion forum, ada Facebook, PHP, Facebook, course management system, itu ada Moodle, ada Pluralist, ensiklopedia, ada Wikipedia, search engine, ada ilmu karang Google. Saya masih terngiang-ngiang tarik ke internet ya. Ya memang kenyataannya saat ini lebih mendewakan internet. Informasi yang ada di internet seolah-olah itu menjadi informasi yang paling betul sekarang. Kadang nggak, kalau nggak bisa menyaring itu yang bahaya. Dari penggunaan seperti itu, salah satunya untuk kedepannya kita menyongsong ke depan, pembelajaran itu kalau bisa berbentuk ada blended learning, di mana perpaduan metode belajar tatap muka dengan materi yang diberikan secara online. Seperti itu. Dia menjadikan mahasiswa atau peserta didik itu menjadi lebih aktif. Kalau hanya mendengarkan ocehan guru, penjelasan guru atau penjelasan dosen, saya kira akan melatih mahasiswa itu cenderung menjadi seorang yang pasif. Jadi makanya jangan disalahkan dosen-dosen atau guru-guru selalu memberikan tugas itu bukan karena apa-apa, tapi pengen melatih sebenarnya. Tapi ya kadang ada juga yang tugasnya tidak memanusiakan mahasiswa seperti itu, melihat apa namanya komentar-komentar yang ada di penilaian dosen, beberapa dosen itu kan kadang di apa namanya uh, di apa namanya ya, disampaikan oleh dekan itu seperti ini seperti ini seperti ini, apa yang kadang guyon. Keuntungannya itu ada differentiated instruction, keberagaman instruksi, dan passing and attendance, kenyamanan dan kehadiran. Ya kan, ya kalau kita mengatakan kenyamanan dan kehadiran, kalau kehadiran pasti bisa di kapanpun. Mungkin waktu di rumah, sekarang tidak ada alasan lagi yang mungkin bisa dikatakan, oh saya tidak bisa hadir dalam perkuliahan Pak, makanya kan saya alasannya jaringan, makanya saya harus mencari solusi bagaimana dia tetap bisa hadir dalam pembelajaran, salah satunya menggunakan YouTube seperti itu, kolaborasi dengan YouTube. Jadi setiap perkuliahan pasti akan saya upload via YouTube sih. Harapannya nanti ketika ada yang berhalangan atau jaringannya buruk, itu bisa menyaksikan menggunakan YouTube ketika jaringannya itu sudah stabil. Nah, kenyamanan ini yang sedikit harus mengubah paradigma kita, karena kita dari dulu memang seringnya pembelajaran secara tatap muka, malah sekian atas nebu, ketika sekarang kampung malah sekian atas nebu. Nah, attendance, kenyamanan dan katanya. Dulu kita lebih nyaman pembelajaran langsung di kelas, bla 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 bla. Tapi kalau seperti ada kondisi seperti ini, seolah kita menjadi tidak nyaman. Padahal jujur-jujuran naik kuliah pengen libur di rumah pengen berangkat kuliah bergerak defisit di bagian sanggup biasanya. Jadi memang kalau untuk kenyamanan itu kita menyatakan kenyamanan memang dilematis karena masing-masing peserta didik akan berbeda untuk sebagai tolak ukur kenyamanan itu seperti apa. Kalau kehadiran itu pasti sudah tidak ada alasan lagi. Kita sekarang sudah dalam jaringan dimanapun kalian lagi macul, kalian lagi jalan-jalan, kalian lagi uh, penekan karo golek jambu, karo ngopi-ngopi,
semua bisa dilaksanakan. Seperti itu. Tinggal kata kuncinya satu, mau atau tidak. Nah, jadi penggunaan blended learning itu ternyata sudah dilakukan penelitian. Ternyata blended learning itu lebih 51% apa namanya dari ketiga ketiga apa ini ketiga itu ya jenis ini online penuh atau tatap muka penuh dan blended learning itu jauh lebih tingkat keberhasilan mahasiswanya itu jauh lebih besar pada blended learning. Kalau hanya online penuh nanti hasil jenuh, tatap muka penuh juga sama saja hasil jenuh. Ya, salah satu yang digunakan blended learning. Ya, saya harapannya nanti mahasiswa masih sangat sedikit penelitian menggunakan blended learning. Silakan. Ini salah ada judul sono, judul R&D, kalian bisa mengembangkan media berbasis IT, kuantitatif, efektivitas dari penggunaan IT tersebut. Oh, oke. Nah, pengen kualitatif itu menggunakan blended learning ini. Apa namanya penerapan blended learning terhadap pemahaman atau terhadap tingkat keberhasilan siswa seperti itu bisa-bisa aja kan jadi tiga judul baru dikolaborasi memang banyak judulnya nanti. Jadi ketika nanti kalian sudah waktunya skripsi tidak ada alasan bingung, terus tak buka ke jalan seperti itu. Tinggal kalian mau memaksimalkan apa enggak. Oke ya, oke. Itu saja apa namanya pembelajaran kali ini. Jadi saya kira masih sangat mudah atau mungkin ada pertanyaan monggo. Tapi saya kira masih sangat mudah dan oh iya minggu depan kan kelihatannya tanggal merah ya. Cuti bersama memperingati Maulid Nabi. Ini saya minta pendapatnya dong, karena pembahasan ketiga kita akan mempelajari tentang media visual dan media audio visual di situ. Itu minta pendapatnya mau secara tatap muka atau model seperti kemarin saya rekaman dulu, saya upload ke YouTube, terus kalian nanti menyimak via YouTube begitu. Saya ikut enaknya gimana karena mengingat besok tanggal merah dan harus kita mengganti hari itu. Bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Monggo. Dengan saya bentar ini tak rekamnya tak stop dulu.